Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Semoga sehat ya semua ya. Kita masuk ke pertemuan 10. Kita akan membahas anggaran piutang ya hari ini. Di anggaran piutang secara definisi mungkin mudah dipahami ya. Karena secara akuntansi pasti sudah sering mencatat ya, baik dari transaksinya, laporan keuangannya, jadi tidak sulit untuk dipahami. Hanya saja kita akan membahas dari sudut pandang perusahaan ya, terkait dengan anggaran. Dalam transaksi mungkin sudah biasa mencatat ke dalam jurnalnya bagaimana pembukuannya. Nah, kita akan masuk dari sisi perusahaan ya, sehingga kita akan membuat anggaran piutang. Walaupun secara mungkin kalau dilihat kenapa kita bisa membuat anggaran piutang gitu ya. Nah, tentunya piutang itu muncul dari penjualan kredit ya. Jadi ketika kita bertransaksi secara tunai, berarti anggaran piutang tidak ada. Nah, karena dalam usaha yang berjalan cukup besar ya, usaha yang berjalan cukup lama dan besar, biasanya transaksi itu tidak semuanya dilakukan secara tunai. Nah, baik itu dalam usaha jasa maupun barang ya. Tentunya penjualan kredit itu akan menjadi sisi menguntungkan baik dari penjual maupun pembeli. Nah, kita akan masuk ke dalam anggaran piutang. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke dalam definisi ya. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi, anggaran piutang. Nah, piutang itu muncul ketika transaksi dilakukan secara kredit. Nah, karena kita membahas dalam sisi budgeting atau budget atau anggaran, maka suatu anggaran itu pasti isinya adalah perencanaan ya. Perencanaan suatu anggaran terhadap jumlah piutang di dalam satu periode tertentu, dalam periode yang ditetapkan ya, dalam yang akan datang tentunya. Karena anggaran dibuatkan sebelum dilaksanakan suatu kegiatan. Nah, karena kita membahas anggaran piutang, berarti anggarannya adalah terkait dengan transaksi kredit yang terjadi dalam perusahaan. Nah, piutang itu sendiri atau anggaran piutang itu sendiri akan menunjukkan besarnya piutang dari waktu ke waktu, ya, karena perusahaan mengadakan penjualan secara kredit. Kemudian jumlah piutang yang tertagih serta menunjukkan sisa piutang yang belum tertagih. Nah, kenapa bisa ditentukan ya? Kenapa pada saat kita membuat anggaran sudah bisa ditentukan besarnya piutang, kemudian piutang yang tak tertagih dan sisi piutang yang belum tertagih ya. Karena di dalam perusahaan yang cukup besar, dia akan membuat term of payment ya, syarat pembayaran. Nah, ketika syarat pembayaran sudah ditentukan, misalnya jangka waktu pelunasannya 30 hari atau 60 hari, sehingga dalam periode tahun yang berjalan, ketika perusahaan sudah menjual produk secara kredit, sudah bisa dilihat pada penjualan misalnya dengan pembayaran kredit dengan tempo sebulan setelah penjualan, 2 bulan setelah penjualan, atau 3 bulan setelah penjualan, sehingga bisa dilihat ketika kita membuat anggaran tahun sebelumnya, berarti kita sudah bisa melihat penjualan yang dilakukan misalnya pada bulan Januari akan jatuh tempo penerimaan piutangnya pada bulan Februari misalnya. Nah, jadi anggaran ini bisa dilihat ya, akan menunjukkan jumlah piutang, besarnya piutang ya, kemudian piutang yang tertagih dan sisa piutang. Nah, sedangkan piutang tidak tertagih nggak bisa ya, karena itu perusahaan akan menggunakan persentase. Jadi dari total piutang dicadangkan berapa persen tidak tertagih. Sedangkan untuk anggaran hanya bisa melihat jumlah piutang, ya, piutang tertagih dan sisa piutangnya. Kita lanjut ke manfaat ya.
Nah, dari manfaat ini kita lihat dari sebelum kita melihat manfaat dari anggaran, kita melihat dari sisi investasi, keberlangsungan perusahaan. Yang pertama kita melihat manfaatnya dari meningkatkan omset. Nah, mungkin banyak bertanya ya, kenapa piutang ini, penjualan kredit malah bisa meningkatkan omset penjualan. Nah, analoginya seperti ini. Ketika kita menjual satu produk, ya, satu produk, kalau kita jual semuanya secara tunai, berarti si pembeli kita harus bayar cash, ya. Sedangkan tidak semua pembeli memiliki cash yang sesuai dengan pembeliannya. Nah, opsi yang diberikan oleh perusahaan adalah penjualan kredit. Nah, ketika kita memberikan opsi penjualan kredit, tentunya pembeli yang sedianya atau yang memiliki cash yang terbatas, tentunya akan lebih tertarik dengan pembelian secara kredit. Nah, dengan kacamata ini, berarti dari sisi kita, produsen, itu akan menambah penjualannya atau menambah pembeli, ya, karena pembeli semakin banyak yang tertarik ketika kita menjualkan secara kredit. Nah, ketika pembeliannya meningkat atau jumlah pelanggan kita meningkat, tentunya secara otomatis akan meningkatkan omset penjualan. Kemudian ini juga terkait dengan yang kedua, ya, dan jangka panjang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi ketika omsetnya bisa dipertahankan, ya, dengan penjualan kredit ini, tentunya secara jangka panjang akan meningkatkan keuntungan, di mana pelanggan kita akan semakin setia dengan kita, produk kita, ketika kita memberikan suatu fasilitas penjualan secara kredit. Apalagi misalnya kita memberikan dengan syarat pembayaran misalnya 4% atau 5% kalau dibayar 10 hari, ya, sebelum jatuh tempo misalnya. Nah, ini kan akan menguntungkan bagi perusahaan atau pembeli, ya. Nah, bagi kita secara jangka panjang, ketika pelanggan kita loyal kepada kita, itu akan menguntungkan kita. Kemudian yang ketiga ini juga terkait, ya, meningkatkan hubungan perdagangan antar perusahaan, ya. Jadi ketika di sisi produsen kita penjual bisa mengikat si pembeli atau pelanggan dengan pembelian secara kredit, ya, yang melihat dari kondisi cash flow-nya pembeli, ya, atau pelanggan kita, itu akan menguntungkan. Jadi kita bisa negosiasi dengan pembeli pun bisa negosiasi dengan kita syarat pembayaran yang seperti apa yang pas dengan mereka. Karena bisa kita lihat ketika kita menjual satu produk, ya, apalagi produknya bukan produk akhir, ya, jadi bahan baku misalnya kita jual. Nah, si pembeli itu juga akan menjual lagi ke pelanggannya, ya. Nah, ketika dia juga menjual secara kredit ke pelanggannya, tentunya ini akan disesuaikan kapan mereka menerima pembayaran. Nah, saat itu pula dia bisa membayar ke kita. Jadi ini akan meningkatkan hubungan antara penjual dan pembeli. Kita lanjut dengan faktor yang mempengaruhi, ya. Nah, sama halnya dengan anggaran-anggaran sebelumnya yang kita bahas, di anggaran penjualan, di anggaran produksi, anggaran tenaga kerja langsung atau overhead. Hanya saja anggaran penjualan yang dilihat di sini adalah mekanisme penjualannya, ya, apakah menggunakan tunai dan kredit, ya. Nah, kalau di sisi anggaran bahan baku, ya, produksi dan overhead atau tenaga kerja, kita melihat jumlah produksinya mengikuti jumlah penjualannya. Nah, sekarang dari anggaran piutang ini kita melihat berapa persen penjualan itu digunakan secara kredit, berapa tunai. Nah, kalau dia tunai itu tidak ada piutang, ya, nggak bisa dibuat anggaran piutang. Tetapi ketika melihat manfaat lain yang kita bahas tadi, keuntungan bagi perusahaan dengan penjualan kredit, maka akan timbul piutang, sehingga seberapa besar persentase penjualan yang dijual secara kredit itu kan muncul menjadi anggaran piutang. Kemudian kapan kita akan menentukan penjualan kredit, berapa besarnya? Nah, itu akan melihat juga dari kadar persaingan di pasar. Ketika persaingan cukup ketat, ya,
sangat banyak penjual, produsen yang menjual barang yang sama dengan kita, tentunya akan merugikan bagi kita kalau kita menjual secara tunai, ya, tanpa kredit. Ya, karena semakin banyak penjual atau barang yang beredar di pasar, pembeli akan mencari perusahaan atau produsen atau penjual yang memberikan kredit yang lebih lunak, ya, sehingga itu akan mempengaruhi kita, sehingga kita melihat keadaan persaingan. Nah, dalam persaingan ini posisi kita seperti apa? Ya, apakah kita termasuk market leader, ya, atau kita yang memang sangat dominan di pasar? Ya, kalau semakin dominan di pasar, kita bisa lebih sedikit penjualan kreditnya, sedangkan lebih banyak penjualan tunai dengan bonus-bonus atau diskon yang lainnya, ya. Nah, itu akan mempengaruhi, ya. Kemudian cara pembayaran yang ditawarkan perusahaan, ya. Nah, cara pembayaran ini yang saya sampaikan tadi, apakah menggunakan cara pembayaran diskon, ya, misalnya 4/10 atau 5/10, N-nya 30 atau N-nya 60 hari, atau N-nya 30 hari gitu, ya, atau 90 hari. Nah, ada juga persentase, misalnya sekarang dijual, dibayarnya 2 bulan berikutnya. Nah, ketika kita menentukan cara pembayaran semakin longgar, tentunya semakin lama pula piutang yang akan beredar. Itu, jadi cara pembayaran akan menentukan. Kemudian kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Nah, ketika sudah terjadi piutang, tentunya normalnya akan dibayar sesuai dengan syarat pembayaran, ya. N-nya berapa? 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Nah, ketika terjadi kelonggaran, ya, katakanlah misalnya perusahaan atau pelanggan kita tidak mampu membayar, apakah kita akan menganggap itu sebagai piutang tidak tertagih atau debt, atau kita longgarkan, ya, kita karena negosiasi kita longgarkan bertambah bulannya, gitu, ya, mungkin dengan harga atau bunga yang lebih tinggi, gitu, ya. Nah, ini akan pengaruhi juga anggaran piutang yang kita buat. Kemudian di dalam perusahaan itu kan tidak hanya menjual barang produksi, ya, ada juga dia menjual aset-aset akibat tetap lainnya. Nah, penjualannya apakah ada secara kredit atau tidak? Kalau ada kredit juga berarti itu akan menjadi tambah banyak piutangnya, ya. Ketika dia berharap dari penjualan tunai dari aktiva tetapnya, maka piutangnya akan berkurang di sisi aktiva. Hanya dia fokus kepada barang produksi saja. Nah, itu yang mempengaruhi, ya. Jadi mempengaruhi anggaran piutang yang dibuat oleh satu perusahaan. Tentunya kalau perusahaan kita yang masih kecil, ya, misalnya kita membuat usaha yang sedang kita buat, ya, tugas itu tentunya kan hampir semuanya tunai, ya. Tentunya anggaran piutang belum bisa disusun. Tapi kalau sudah mulai berjalan, bisa kita buat anggaran piutang. Tapi dalam skala kecil, misalnya kita menitipkan barang yang kita jual, gitu, ya. Misalnya kita menitip di toko sebelah, ya, atau kantin sebelah, ya. Nah, ketika barang itu kita titipkan itu menjadi piutang. Nah, misalnya 2 atau 3 hari berikutnya kita akan ambil barangnya. Ketika itu udah laku, itu kan berkurang piutangnya dan akan menjadi cash, ya. Nah, yang tersisa di sana akan jadi piutang. Itu contoh kecilnya, ya. Nah, kita masuk ke manfaat penyusunan anggaran piutang. Tentunya ketika kita menyusun anggaran, kita bisa memperkirakan posisi piutang kita pada periode waktu tertentu, ya. Misalnya pada bulan Juli atau pertengahan atau Agustus, berapa perkiraan piutang kita, atau di akhir tahun berapa. Nah, tentunya dengan mengetahui syarat pembayaran tadi, ya. Ketika kita sudah menentukan penjualan kredit, kita menentukan syarat pembayarannya, kita akan melihat posisi piutangnya. Kemudian mengetahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih, ya. Berapa jumlah piutang yang bisa kita tagih pada kurun waktu tertentu. Kemudian dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Tentunya ini, ya. Nah, kepentingnya penjualan kredit yang tepat waktu itu akan bisa memberikan kas cash flow kita semakin baik, ya. Nah, ketika ini terhambat, misalnya piutangnya tidak tertagih, itu akan mempengaruhi. Jadi dengan menyusun ini bisa dilihat posisi piutang, kemudian piutang sudah waktunya ditagih, kemudian arus kasnya seperti apa.
Nah, langkah-langkah menyusun anggaran piutang yang pertama tentunya akan menentukan ya besar jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit ada perusahaan ya, baik itu dalam 1 bulan atau 3 bulanan. Nah, ini menjadi cukup sulit ya, karena harus dilihat kemampuan kita, cash flow-nya kita, kemudian dilihat juga kemampuan dari pelanggan kita. Itu akan menentukan berapa persen kita menentukan penjualan tunai, berapa persen penjualan kredit. Kemudian menentukan besarnya piutang yang tidak tertagih ya, bedanya. Yang harus dicadangkan berapa persen, karena tidak semua piutang itu bisa tertagih. Kalaupun nanti misalnya setelah kita cadangkan, pada akhirnya bisa tertagih, itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Tetapi kalau tidak dicadangkan, tetapi terjadi uh, piutang tidak tertagih, maka itu akan pengaruhi cash flow kita. Kemudian menentukan ya term of credit kita, ya syarat pembayarannya berapa, itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Nah, langkah-langkah ini kita siapkan dulu, ya, baru kita bisa menyusun anggaran piutang. Tentunya dalam bentuk tabel ya. Nah, tabel atau bentuk anggaran piutangnya tidak ada standar ya. Ini akan disesuaikan dengan tipe atau jenis perusahaan kita. Karena semua anggaran yang disusun itu akan mengikuti kemudahan yang dibuat oleh perusahaan ya. Ketika membuat suatu anggaran itu mempermudah ya, jangan mempersulit, sehingga standar ini tidak baku, tidak bisa disamakan dengan perusahaan satu dengan yang lainnya. Nah, kita coba melihat ilustrasi anggaran piutang ya. Kita lihat satu persatu seperti apa munculnya piutang itu ya. Misalnya PT Maju Jaya untuk mencapai targetnya tahun 2001 disusunlah anggaran penjualan ya. Anggaran penjualan sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian menetapkan syarat pembayaran 4/10 dan 30. Artinya apabila dibayar dalam 10 hari, setelah 10 hari, dalam jangka waktu 10 hari akan diberikan potongan penjualan 4%. Nah, maksimal pembayaran kreditnya adalah selama 30 hari. Kemudian berdasarkan pengalaman di waktu yang lalu dengan cara pembayaran ini, diperkirakan transaksi penjualan yang terjadi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini diperhatikan ya, jadi persentase ini akan menentukan sekali ya anggaran piutang yang dibuat ya. Yang pertama, sebesar 40% dari transaksi penjualan dilakukan secara tunai ya. Berarti 60%-nya diberikan secara kredit ya. Jadi 40% dari transaksi penjualan dilakukan tunai sehingga diberikan potongan penjualan. Kemudian sebesar 20% dari transaksi penjualan dilakukan secara kredit ya, dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama. Jadi 20% yang kredit itu dengan pelunasan di bulan yang sama. Dengan bulan terjadinya transaksi penjualan tersebut ya, dalam sebelum batas 10 hari akan mendapatkan potongan penjualan. Jadi 4/10 itu ya. Kemudian 30% dari transaksi penjualan dengan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan bulan yang sama dengan bulan terjadi transaksi penjualan. Tapi sudah batas waktu 10 hari, jadi tidak mendapatkan potongan penjualan. Kemudian 10%-nya, ini karena 60% ya, transaksi penjualan di pelunasan 1 bulan sesudahnya, ya, dan tidak mendapatkan potongan. Jadi 30% pada bulan yang sama, 30% yang sama tapi tidak mendapat potongan penjualan, dan 10% di bulan sudah transaksi. Ya. Nah, itu akan melihat akan berpengaruh kepada piutang yang terjadi. Nah, ini anggaran penjualannya, karena akan berdasarkan dari penjualan kita menghitung penjualan tunai dan kredit. Nah, contoh ini ya, ini sudah dimasukkan ke dalam tabel ya. Dalam tabel schedule penerimaan piutang ya, PT Maju Jaya. Dalam hal ini bisa saya jelaskan contohnya satu ya. Jadi ketika kita
penjualan bulan Januari, ya, Januari. Nah, tadi kan ada 40%, saya skip dulu ini ya. Kita mencari 2 juta, maaf, 3.675.040 ya. Januari ya. Kita lihat di sini. Nah, Januari kan 48.120.000 ya. Nah, ketika ada ketentuan tadi 20%, 30%, dan 10%, maka kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu 20% kredit ya, 20% kali 48 120 ya, ketemu 9.624. Kemudian karena ada potongan penjualan 4%, kita kalikan lagi, ketemu 384.960. Nah, kemudian 30% dikalikan penjualan kredit ya, itu tidak mendapat potongan ya, 14.436. Kemudian 10%-nya itu penjualan berikutnya dibayar bulan berikutnya ya. Nah, jadi Januari berapa piutangnya ya, 9.624 dikurangi potongan penjualan ditambah 14 juta. Jadi total 23.675.040 ya. Jadi ini yang ingin saya tunjukkan bahwa di tabel ini ya, di tabel 23.675 ini dapatnya dari perhitungan ya, perhitungan syarat pembayaran ya, pembayaran secara kredit. Jadi 4.812 itu karena dibayar 10%-nya bulan berikutnya. Jadi dalam membuat schedule penerimaan piutang ini, pertama kita lihat penjualannya dulu ya, kita lihat penjualannya, kemudian persentase dari penjualan kreditnya, dan pembagian per bulannya berapa. Nanti kita diskusikan ya kalau masih ada yang ragu di sini. Nah, dari tabel ini kan Januari, Februari, Maret, April ya, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember, itu kemudian di total gitu ya. Jadi dari Desember berapa ya, dibuat piutang netonya ya, kemudian di total ya. Di total baru dia masuk ke dalam schedule-nya penerimaan piutangnya. Jadi dari schedule penerimaan piutang tersebut dapat diketahui besarnya piutang neto yang terjadi dari bulan ke bulan sebagai akibat terjadinya pinjaman kredit. Serta dapat diketahui jumlah penerimaan piutang dari bulan ke bulan selama 2001. Nah, atas schedule penerimaan piutang dapat disusun anggaran piutang ya. Nah, disusun pertamanya piutang awalnya berapa, taman piutang ya, taman piutang ini ya. Kemudian juga tambahan tadi kan 28 ya. Nah, ini Januari 28 juta ya ditambahkan. Kemudian jumlah piutangnya, nah, kemudian jumlah piutang, kemudian penerimaan piutangnya berapa ya. Penerimaan piutang, kemudian piutang neto ya. Jadi ini berdasarkan dari schedule penerimaan piutang sebelumnya. Kemudian kita lihat di yang kedua ya. Yang kedua ada piutang Juli 2018 ya, brutonya 400, netonya 360 yang diterima bulan Agustus 360. Kemudian penjualannya Juli 2 juta, Agustus 2,5 juta, September 3 juta, Oktober 2.800, dan November 3 juta. Desembernya 2.200. Kemudian pola penjualan 70% tunai, misalnya kredit, berarti 30%-nya kredit ya. Hanya saja di dalam kredit itu kita ada aturannya lagi ya. 55% diterima pada bulan penjualan ya. Kemudian jadi bulan yang sama ya. 30% diterima 1 bulan setelah bulan penjualan. 15% 2 bulan berikutnya. 10% dari penjualan kredit ada kerugian piutang bad debt. Nah, kemudian dalam pengumpulan piutang Juli sampai Desember. Jadi pertama dari penjualan ini ya,
kita menyusun penjualannya berapa, karena tunainya di 70% ya, jadi 70%, yang kreditnya 30% ya, tapi dia ada saldo sebelumnya ya, 4 juta, ini ada band-bandnya ya, jadi kreditnya ke 70 sama 30 ya, jadi 70% dikalikan 2 juta jadi 1.400.000 ya, sedangkan 30%-nya 600.000. Nah, angka yang kredit inilah yang diolah menjadi dengan kriteria saldo pembayaran kreditnya. Ini kan ada band ya, 10%, jadi dia dikurangkan. Nah, ini anggaran penerimaan piutangnya. Jadi dengan syarat-syarat pembayaran tadi ya, dengan syarat pembayaran tadi, kita bisa melihat contohnya di ya, jadi dari bulan Juli ya, misalnya berapa yang diterima bulan Juli, kemudian berapa yang diterima bulan Agustus, berapa yang diterima bulan September. Jadi karena di bulan berikutnya, sebulan berikutnya, 2 bulan berikutnya. Jadi terus pertama jadi bergeser ya, bergeser ke bulan-bulan berikutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk perhitungannya. Kalau masih ada yang ragu nanti bisa kita diskusikan. Silakan kalau ada yang bertanya ya, boleh langsung, bisa juga melalui chat. Jadi dalam anggaran piutang itu atau piutang ya, yang berbeda mungkin di dalam perusahaan itu akan menentukan syarat pembayarannya ya. Atau yang pertama adalah menentukan berapa persen kita akan menjual tunai, berapa persen kita akan menjual kredit. Nah, ketika dari sisi kita ini kan lagi membuat tugas usahanya ya. Nah, ketika kita akan menjual secara tunai, ya itu aman ya. Tunai berarti kan langsung kita mendapat pembayaran. Tapi kalau mau membayar secara kredit, tadi contohnya kan ketika kredit kemudian dia bisa membayar dalam waktu 4 per 10 itu ya, 10 hari dikasihkan diskon 4%. Itu kan mendapatkan potongan penjualan ya. Berarti apa yang kita bisa simpulkan di sana, bahwa ketika kita membuat penjualan secara kredit dan tunai, sebaiknya harganya dibuat berbeda ya. Nah, ketika kita mau membahas harga jual, berarti kita lari ke anggaran harga pokok produksi yang bersumber dari harga bahan baku, harga tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, ini harus benar dulu ya. Kemudian setelah benar, kita tambahkan dengan keuntungan yang kita inginkan, berapa persen. Kemudian kita tambahkan kira-kira persentase potongan penjualan kalau kita menjual kredit, sehingga harga jual tunai sama harga jual kredit sebaiknya terpisah ya. Itu gambaran bayangannya seperti itu. Saya masuk ke pertanyaan pertama ya dari Ketut Mira ya. Anggaran piutang ini menunjukkan piutang yang dimiliki perusahaan ya. Pasti saja ada pelanggan yang tidak membayar utangnya dan perusahaan tersebut bangkrut. Apakah dalam anggaran piutang ini juga menggambarkan budget untuk melunasi atau penghalusan piutang klien untuk benar-benar tidak bisa bayar? Nah, ini yang dikatakan sebagai bad debt ya, anggaran piutang yang tidak tertagih. Dalam contoh tadi kan ada 10% ya, itu yang bisa kita gunakan.
Jadi betul ya, jadi dalam prakteknya ya, di dalam satu usaha itu ketika kita menjual secara kredit, ada beberapa perusahaan yang memang tidak mampu membayar ya. Nah, dalam konteks yang umum, kadang ada perusahaan yang dipilotkan ya, karena memang pilot ya. Nah, tentunya ketika perusahaan itu pilot, kan ada aset-aset yang bisa dijual. Hasil penjualan itu baru digunakan untuk menutupi piutang atau utangnya. Hanya saja utang itu tidak kita berada di urutan keberapa gitu ya. Sehingga biasanya perusahaan dia mengabaikan itu bisa dibayar gitu ya. Sehingga dia membuat suatu persentase piutang tidak tertagih atau bad debt ini. Jadi memang perlu kita cadangkan ya, perlu kita buatkan berapa persen dari piutang itu tidak tertagih. Nah, tetapi dalam kondisi misalnya kita cadangkan 10%, tapi pada akhirnya akhir tahun dia bisa membayar, nah itu menguntungkan bagi kita ya, cash flow-nya masuk gitu ya. Nah, ada juga hal lain yang bisa kita lakukan kita sebagai produsen ya atau penjual ketika mengalami kendala di pelanggan kita tidak mampu membayar, kita bisa mereschedule ya piutang itu ya, mereschedule utangnya ya. Apakah kita longgarkan, bisa dari tadinya 2 bulan jadi 3 bulan, 1 bulan jadi 2 bulan, gitu ya, bisa saja. Atau kita menerapkan bunga, kita kenakan bunga misalnya. Nah, itu bisa kita lihat dari kita diskusikan atau negosiasikan dengan si pelanggan kita, kemampuan bayarnya seperti apa. Jadi kita yang mengalah di sana. Karena pilihannya gini, kalau misalnya kita maksa dia untuk tetap bayar pada saat itu, dia tidak memiliki cash, berarti kan udah nggak mungkin kan. Jadi kita bisa anggap itu hutang tidak tertagih atau terhapus ya. Nah, kalau dia masih memungkinkan membayar, berarti dilonggarkan, nah masih ada kemungkinan cash masuk. Jadi itu pilihan di kita ya. Sementara itu, Ustaz Mirah, silakan kalau mau ditambahkan atau ditanggapi. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ingin menanggapi lagi sekali, kalau dimisalkan ada satu pelanggan atau klien kita yang memang tidak bisa sekali, berarti budget budget atau anggaran itu udah ada Pak ya untuk menutupi piutangnya dia. Berarti perusahaan itu sudah memiliki anggaran untuk menutupi piutang yang dipaksa dihapus karena memang kliennya itu bangkrut dan lain sebagainya sehingga dia tidak bisa membayar utangnya. Jadi gini, anggaran piutang itu kan bisa melihat jumlah piutang yang ada ya, posisi piutang kita pada setiap bulan selama setahun itu ya. Jadi gini, anggaran piutang ini bisa melihat bagaimana atau berapa besar posisi piutang kita ya. Kemudian bulan apa piutang itu dibayarkan dengan melihat syarat pembayaran tadi ya. Kemudian ada juga persentase penghapusan piutang tidak tertagih. Jadi ketika itu benar-benar terjadi, berarti perusahaan kita, anggaran kita sudah tepat. Jadi memang dia tidak mampu membayar. Walaupun dalam kondisinya kan kita nggak bisa menebak ya, perusahaan mana yang tidak mampu membayar kan nggak tahu ya. Jadi katakanlah misalnya dari total piutang yang dihapuskan itu misalnya 100 juta gitu ya, misalnya menjadi 10 juta yang dihapuskan atau dicadangkan, kita sudah menyiapkan bahwa kita tidak akan mendapatkan cash sebesar itu. Nah, berarti karena gini, sebenarnya anggaran piutang ini akan ada kaitannya dengan anggaran kas ya. Tetapi saya pisahkan di sini ya. Saya tidak membahas sekaligus. Sebenarnya jadi satu kesatuan. Ketika kita membahas piutang, berarti kita akan ada kaitannya dengan cash flow kan, cash masuk dan cash keluar ya. Nah di situ, nah ketika kita sudah mencadangkan 10% tidak terbayar, kalau memang betul terjadi aman cash kita. Jadi memang kita tidak mengharapkan itu masuk gitu ya. Tetapi kalau misalnya dari 10% tadi 10 juta misalnya, ternyata ada yang bisa membayar 5 juta, jadi hanya 5 juta yang dihapuskan, berarti ada tambahan cash yang masuk 5 juta. Itu menguntungkan dari cash flow kita gitu ya. Sebaliknya kalau kita tidak mencadangkan ya, ketika kita membuat anggaran piutang yang
pure atau murni tanpa bad debt ya, berarti kan asumsi kita mendapatkan pembayaran piutang secara sesuai harapan kita. Karena pembayaran piutang itu kita akan menjadikan untuk cash operasional kita. Nah, ketika ini ternyata ada yang tidak bisa dibayarkan, berarti cash flow kita akan terganggu. Seperti itu ya, Mira ya. Silakan kalau mau ditambahkan. Ya, sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya lanjut ke Made Mahatini ya. Untuk anggaran piutang ini berarti kita membuat anggaran piutang dagang atau piutang usaha saja nih Pak, yang disebabkan oleh penjualan kredit ya. Jadi dalam yang kita bahas ini dalam skala besar ya, dalam perusahaan yang besar, artinya ketika dia sudah berjalan bertahun-tahun ya, katakanlah gini, untuk tahun 2021 ya, atau 2022 nanti, sekarang kita membuat anggaran piutang dari sekarang. Nah, dari sekarang kita sudah membuat penjualan kredit ya, dengan cara pembayaran yang ada 2 bulan, 3 bulan, dan lain-lain. Sehingga anggaran piutang yang kita buat sekarang itu menggambarkan piutang kita tahun depan. Sehingga kita sudah sudah bisa melihat ya, piutangnya seperti apa, jatuh tempo kapan ya. Jadi kita sudah bisa tentukan karena kita melakukan penjualan kredit. Nah, tetapi kalau kita penjualan tunai semua nggak bisa kita buat anggaran, nggak perlu kita buat anggaran piutang, gitu ya. Gitu. Jadi apakah ada pembuatan anggaran piutang itu untuk jenis piutang yang lain? Nah, piutang yang lainnya anggaran piutang ini kira-kira boleh ini nggak? Maksudnya apa ya? Tadi kan anggaran piutang dagang dari usaha ya. Anggaran piutang mungkin dari penjualan aset mungkin ya. Silakan Made Mahatin. Untuk pertanyaan saya yang kedua itu, sorry ya, ada banyak ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu, maksud saya apabila kita ada piutang kayak piutang wesel dan lain-lain itu, apakah kita juga bisa buatkan anggaran atau memang anggaran piutang ini dikhususkan untuk membuat anggaran piutang usaha atau piutang dagang, Pak? Ya, ini dulu ya. Tadi terputus ya bacanya ya. Apakah mau anggaran piutang untuk piutang lain? Pertanyaannya sudah. Apabila perusahaan menerapkan cara pembayaran yang berbeda untuk masing-masing debitur, bagaimana cara membuat anggaran piutang ya. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait langkah penyusunan anggaran piutang. Apakah sebelum membuat anggaran piutang perlu memiliki calon debitur ya. Nah, anggaran piutang yang lain itu mungkin kalau anggaran piutang ini ya itu murni itu anggaran dari piutang penjualan ya, penjualan barang atau jasa kita ya. Jadi kalau tadi pertanyaan mungkin nggak pembuat anggaran piutang lain, mungkin ya penjualan aktiva yang lain ya. Kan ada tadi di dalam materi saya sempat menyebutkan tergantung juga penjualan aset yang lain ya, di selain barang produksinya ya. Nah, katakanlah gini, kalau perusahaan itu cukup besar gitu ya, katakanlah misalnya perusahaan besar apa misalnya Indofood gitu ya. Indofood itu sangat-sangat besar dan produknya internasional ya. Jadi dia setiap tahun itu dia sudah menyiapkan penjualan asetnya ya. Ketika dia membuat satu depresiasi mesin ya alat-alat, kan ada alat yang harus diganti ya. Ketika alat diganti kan ada yang dijual. Nah, mungkin penjualan itu dijual, tetapi dia tidak semuanya dijual dengan tunai ya, dengan kredit misalnya. Nah, bisa saja. Jadi ada anggaran piutang untuk piutang bukan terkait dengan barang atau produksinya, gitu ya. Nah, kemudian syarat pembayaran. Biasanya syarat pembayaran itu dibuat sama, ya, dibuat sama. Barang ini pembayarannya dengan 4% 10 hari
atau 5% 20 hari selama N30. Hanya saja apakah mungkin masing-masing debitur memiliki syarat yang berbeda ya. Nah, bisa saja, hanya saja gini, ketika dibuat berbeda, yang akan sedikit repot adalah bagian accounting ya. Ya nggak? Accountingnya kan mencatat, misalnya kalau kita hanya memiliki 2 pelanggan nggak apa-apa ya. Katakanlah kalau kita memiliki 1.000 pelanggan misalnya, bisa kebayang nggak? 1.000 pelanggan dengan 1.000 syarat pembayaran kan? Itu kan cukup rumit ya. Bisa saja secara Excel kan bisa, secara Excel atau database bisa dibuat ya. Setiap itu kita buat itunya programnya sangat mudah sih, di dalam Excel kan muncul itu berapa saja, berapa persen ya, berapa N-nya berapa, ketika dia membeli bulan depannya membayar berapa, bulan berikutnya berapa, bisa dibuat gitu. Schedule-nya bisa dibuat. Hanya saja sedikit merumitkan gitu ya. Nah, yang mungkin terjadi adalah syarat pembayarannya sama ya. Tetapi ketika perusahaan itu terjadi kesulitan membayar, nah itu bisa dinegosiasi ya. Bisa di-reschedule piutangnya sehingga diperpanjang dengan syarat pembayaran yang tadinya N-nya 30 jadi N-nya N-nya 60 atau N90 gitu ya. Itu yang mungkin di-schedule. Nah, bagaimana kita menyeleksi debitur kita? Kalau kita contohkan secara yang lebih sempit ya, misalnya kita mau membeli handphone kredit ya, atau membeli motor secara kredit, kan kita di profile ya sama perusahaan ya, gajinya berapa, rumahnya di mana, tinggal sama siapa, pekerjaannya apa gitu ya, punya tagihan kartu kredit atau yang lain ya. Nah, itu dilihat dulu profil kita. Ketika kita aman, itu akan diberikan. Gitu. Nah, itu pula bisa kita lihat. Nah, kita misalnya memiliki 10 pelanggan, semuanya kita menjual kredit ya. Dari 10 pelanggan ini, bagaimana ketepatan waktunya membayar utangnya ya. Utangnya lancar atau tidak ya. Ketika ini lancar, nah itu kita bisa membuat poin di situ ya. Berarti itu bisa kita berikan mereka katakan diskon atau yang lain-lain ya, sehingga dia lebih patuh lagi membayar utangnya gitu ya. Nah, jadi betul ya, sebelum kita menentukan syarat pembayaran, kita ketahui dulu pelanggan kita seperti apa. Sementara itu, Madi, silakan kalau mau ditanggapi. Sudah jelas Pak, berarti untuk menyeleksi calon debitur itu kita lihat kemampuan dan kelancarannya mereka dalam membayar utangnya gitu Pak ya? Ya, betul ya. Jadi karena kalau kita pelanggan baru, kita kan nggak lihat kan, nggak bisa melihat. Jadi biasanya gini, kita memberikan syarat penjualan kredit itu misalnya 4/10 N30, itu sama semua dulu gitu ya. Nah, baru kita lihat dalam 30 hari, sebulan ini dari sekian perusahaan itu, apakah semuanya bisa membayar atau tidak. Nah, di situ kita lihat gitu ya. Lalu kita menentukan pelonggaran atau syarat pembayaran yang lain. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah sangat jelas. Oke. Kita lanjutkan ke Kak Danila ya. Masing-masing perusahaan tentunya memiliki catatan terkait dengan umur piutang dan masing-masing customer dari customer ya. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, banyak customer yang memiliki kendala dalam pelunasan piutang. Ya betul. Apakah dengan memberikan pertanyaan masa pelunasan merupakan salah satu cara yang tepat? Karena pasti akan berdampak terhadap perusahaan. Ya, karena ini kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi memang pilihannya gini ya, Mila. Mana kita memilih, kita tidak mendapat bayaran sama sekali, atau kita mendapat pembayaran tapi tertunda. Pilihannya pasti daripada nggak sama sekali ya, kita mendapat pembayaran, sehingga ada istilahnya schedule utang gitu ya. Nah, contohnya juga misalnya kita tahun 2018 ya, sebelum pandemi ini kan banyak yang mengajukan KPR ya, kredit pemilikan rumah. Nah, ketika pandemi, Bank Indonesia itu atau pemerintah sudah langsung membuat suatu kebijakan bahwa
bank itu wajib rekonstruksi atau dinegosiasi lagi ya pembayaran kredit dari masyarakat, sehingga muncullah perubahan dari pembayaran penundaan pembayaran misalnya KPR ini gitu ya, contoh seperti itu. Nah, dalam contoh real seperti itu. Nah, dalam contoh perusahaan tadi menyambung juga pertanyaan yang Made Martini tadi ya. Jadi ketika perusahaan itu tidak mampu membayar, kalau masih bisa kita reschedule ya, negosiasi, lebih baik kita melakukan itu. Hanya saja kita melihat etikat baiknya ya, apakah betul memang perusahaan ini tidak mampu membayar ya. Kalau dalam kondisi pandemi kan, misalnya perusahaan pelanggan kita adalah hotel gitu ya, tamu tidak ada kan, tidak mungkin membayar gitu ya, atau restoran misalnya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya klien kita lihat survei gitu, pelanggannya masih banyak gitu ya, rame gitu. Nah, itu kan kita bisa kejar di sana. Ya, kita bisa kejar sepertinya dia mampu membayar. Itu Mila sementara. Silakan ditanggapi. Baik Pak, namun jika kita memberikan perpanjangan masa pelunasan itu, untuk menentukan jangka waktunya itu seperti apa nih Pak? Untuk menentukan jangka waktu berapa lama terhadap perpanjangannya tersebut? Terima kasih Pak. Ya. Terkait dengan perpanjangan, itu kembali ke kita sebenarnya. Nah, kita memiliki anggaran cash sama anggaran piutang ya, atau kita memiliki nggak anggaran penghapusan piutang tadi ya, yang tidak tertagih ya. Nah, kalau kita memiliki itu, kita sudah antisipasi sebenarnya. Yang susah adalah ketika pandemi ini kan sama sekali nggak terprediksi gitu ya. Kemudian jangka waktunya hampir 2 tahun sampai sekarang masih terjadi ya. Nah, itu cukup sulit memang. Ketika kita memberikan reschedule berapa lama. Yang terjadi misalnya kalau kayak di KPR itu, kita dikasih setahun. Jadi kita dikasih setahun menunda pembayaran. Kemudian tahun kedua karena masih terjadi pandemi, kita dikasih perpanjang lagi, tetapi wajib membayar minimal gitu ya. Jadi hanya kecil sekali persentase kita membayarnya. Nah, sama halnya dengan tadi, ketika kita memberikan perpanjangan, nah kita lihat di sisi kitanya, cash flow kita seperti apa. Besar sekali nggak harapan kita terhadap dengan ini gitu ya. Nah, apalagi misalnya pelanggan kita ini adalah pelanggan yang sangat loyal ke kita ya. Pelanggan kita yang loyal, kemudian nilai transaksinya cukup besar misalnya. Ya misalnya sampai miliaran gitu ya. Miliaran, kemudian dia selama ini cukup patuh membayar, taat gitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan kita. Artinya harapan kita ketika misalnya mulai pulih dari pandemi, kita yakin dia akan membayar dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita abaikan ya, pilihannya adalah gini, kita mengabaikan sekarang atau kita tidak memperpanjang piutangnya, ketika normal krisisnya berakhir, dia beralih dengan ke pelanggan pesaing kita. Jadi kita yang rugi di situ gitu ya. Jadi aspek marketingnya di sana. Itu Kak Demila. Baik Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Lanjutkan dengan Ayu. Bertanya, apakah pada setiap perusahaan harus menyusun anggaran piutang? Dan jika perusahaan tersebut tidak membuat anggaran piutang, apakah hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada perusahaan? Nah, gini, ketika kita membuat suatu penjualan secara kredit, ya, sebaiknya membuat anggaran piutang. Karena kalau, tapi gini juga ya, kan tergantung besar kecilnya perusahaan ya. Kalau besar wajib, kalau kecil belum tentu ya. Tapi kalau kita walaupun kecil, kalau kita membuat tidak ada salahnya, karena ketika kita membuat satu penjualan secara kredit, kita harus mencatat di sana ya. Apakah kreditnya memang kredit murni ya, misalnya 30 hari gitu saja ya, tanpa syarat pembayaran gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak buat anggaran, kita mengabaikan begitu saja. Jadi bisa-bisa kita lupa dengan piutang yang kita miliki ya, karena kita nggak catat. Nah, karena
anggaran ini kita susun tahun sebelumnya, kan anggaran ya, berarti memang bagi perusahaan yang memang sudah lama berjalan ya, minimal 2 tahun. Ya, kalau baru berdiri belum bisa membuat anggaran piutang. Tetapi kalau yang baru berdiri menjual secara kredit, dia bisa membuat kayak buku catatan gitu ya. Buku catatan kapan piutang itu harus dibayar gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak membuat, kemudian perusahaan cukup besar, tadi yang saya bahas di materi sebelumnya, kan ada kita tahu posisi piutang kita tahu berapa yang akan tertagih, berapa sisa piutang. Nah, ini akan berpengaruh ke cash flow. Ketika kita tidak membuat anggaran piutang misalnya, kita tidak misalnya gini, ketika kita tidak membuat anggaran piutang, kekurangan kas itu kita ambil dari mana? Misalnya kita tambahkan uang lagi modal gitu, kan salah juga. Padahal pada bulan-bulan tertentu kita mendapat pembayaran piutang gitu ya dari sana. Jadi cash sama piutang sebenarnya di satu kesatuan. Ketika kita membuat anggaran piutang yang jatuh tempo, nah itu ada cash masuk. Ketika ada cash masuk, kita kan nggak perlu menyuntikkan dana lagi gitu ya. Seperti itu. Itu Ayu Purnama Dewi. Silakan kalau mau ditambahin. Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Berarti di sini sebaiknya dibuat nih Pak, maupun dari perusahaan kecil dan perusahaan besar. Ya, ketika kita menjual kredit sebaiknya dibuat ya. Jadi kecuali kita tunai itu nggak perlu. Tapi kalau kita menjual kredit wajib dibuat. Karena tadi melihat piutang itu kan ada cash masuk nanti pada saat dibayar. Jadi kita nggak perlu menyiapkan cash tambahan lagi. Padahal kita sudah mendapat dari piutang ini. Seperti itu. Ayo. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Sri ya. Pada poin kredit jangka panjang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kenapa di sana dikatakan dapat meningkatkan keuntungan? Jika perusahaan memberikan tengah waktu yang lama dalam pelunasan piutang. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin gini, di dalam pemahamannya di sini tidak hanya terkait dengan semakin lama term pembayaran ya. Maksudnya jangka panjang ini kita mengikat perusahaan itu menjadi pelanggan kita ya. Jadi kan tadi gini opsinya, ketika kita menjual tunai semua, sedangkan pelanggan atau pembeli mampunya membayar cicilan, pelanggan kita akan lari ke pesaing kita gitu ya. Itu kan kalau udah pelanggan kita lari, kita nggak punya pembeli, berarti omset kita turun kan, investasi kita turun. Jangka panjang kita akan rugi gitu, tidak menguntungkan. Nah, kenapa jangka panjang menguntungkan? Maksudnya gini, ketika kita bisa membuat satu penjualan kredit yang jangka panjang gitu ya, yang tidak hanya sebulan sekali gitu ya. Jadi penjualan kreditnya kita buat selamanya, kita buat penjualan kredit sehingga pelanggan kita itu juga bisa merencanakan pembayarannya. Nah, bagi kita sepanjang pembayarannya tepat waktu, cash flow-nya kan masuk. Nah, secara long term jangka panjang perusahaan kita akan terus bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena kita nggak kehilangan pelanggan, gitu ya. Dibandingkan kita hanya penjualan tunai, tetapi pelanggan kita sedikit, itu kan untuk bertumbuhnya semakin berkurang, seperti itu. Itu Nyoman Sri. Baik Pak, terima kasih. Baik, ada tambahan? Tidak Pak. Ya, dari sudut pandang ini ya, bukan piutangnya lama sekali tidak dibayar, bukan ya. Jadi jangka panjangnya kita melakukan penjualan kredit. Kita lanjut ke Putu Yusya. Manfaat anggaran piutang dari suatu investasi ya, ini yang pertama tadi. Salah satunya dapat bisa dikatakan, nah tadi ya saya ulang lagi ya penjualannya ya, penjelasannya ya. Omset penjualan ya. Ketika kita menjual secara tunai semuanya ya, tetapi pembeli atau pelanggan kita cenderung
mampu membayar secara kredit, maka pembeli atau pelanggan kita akan lari ke pesaing kita yang menawarkan kredit. Sama halnya gini, misalnya teman-teman di sini ingin membeli handphone gitu ya, sedangkan karena handphone iPhone harganya 16 juta gitu ya, gaji kita 10 juta, kita bisa beli cash nggak? Nggak bisa kan ya, nggak bisa. Nah, tetapi ada bisa mencicil selama 1 tahun 0% gitu ya. Ya, 1 tahun 0% berarti gaji kita masih bisa kita sisihkan ya. Katakan 10 juta kita sisihkan 2 juta. 2 juta kali 12 sudah 24 juta kan. Sudah bisa kita membeli handphone dengan cicilan. Nah, dari sudut pembeli, Anda sebagai teman-teman ini sebagai pembeli akan memilih yang mana? Memilih perusahaan yang menjual cash atau kredit? Kredit ya. Nah, dari kredit sehingga ketika pembelinya banyak, tentunya akan menambahkan omset penjualan, gitu, karena penjualan kita meningkat gitu ya. Nah, hanya saja yang menjadi hal yang perlu ini adalah omset itu harus tunai atau kredit? Silakan ditanggapi ya, boleh dijawab. Omset itu menghitung nggak penjualan tunai sama kredit? Dipisahkan nggak? Boleh ditanggapi? Kalau omset penjualan, kredit sama tunai dipisahkan nggak? Izin menanggapi Pak. Ya. Kalau menurut saya, kalau dalam omset penjualan itu, penjualan tunai dan kreditnya itu harus dipisah Pak, karena kalau penjualan tunai itu kan langsung dia masuk ke kas. Kalau penjualan kredit itu kita harus menunggu dulu berapa kali dia tuh membayar kreditnya. Jadinya harus dipisah antara kredit sama penjualan tunainya Pak. Sekian tanggapan saya Pak. Ya, terima kasih kita Mira. Nggak, maksud saya kalau kita berbicara omset itu apakah hanya penjualan tunai? Tidak Pak. Enggak kan? Jadi omset itu kan kredit dan apakah jual tunai sama kredit dia dijadikan omset kan? Ya enggak? Iya Itu Pak. menjadi istilahnya omset ya. Hanya saja memang kita menggunakan accrual basis atau itu ya. Jadi cash basis atau accrual ya. Jadi melihat dari uang masuk gitu ya. Nah, ketika kita berbicara omset dari pertanyaan ini, berarti semakin banyak penjualan maupun kredit maupun tunai itu akan meningkatkan penjualan ya. Jadi sudah secara umum ketika kita menjual kredit, pelanggan akan lebih tertarik ya. Ketika kita tertarik, kita akan mendapat pelanggan yang lebih banyak. Nah, yang perlu hati-hati adalah kita mensortir ya, memilah mana yang layak kita berikan gitu ya. Sehingga ketika kita menjual kredit pasti akan ada verifikasi data ya, gaji, alamat, pekerja dan lain-lain gitu, kita punya utang atau tidak, baru kita berikan mereka membeli secara kredit. Seperti itu, Putri Yusya, silakan ditanggapi. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Sudah cukup jelas? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Maaf, koneksi saya agak kurang bagus ya, jadi kadang kecil suaranya ya. Saya lanjut ke Putu Dharma ya. Manfaat anggaran piutang jika dilihat dari suatu investasi yakni kredit jangka panjang meningkatkan keuntungan bagi perusahaannya pertama tadi ya. Pasti ada saja kasus penipuan di mana pembeli kabur atau tidak membayar piutang. Bagaimana mencegah supaya tidak terjadi penipuan? Apa saja ketentuan khusus sebelum melakukan transaksi kredit jangka panjang? Ya, betul ya. Jadi hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya.
ketika kita memberikan kredit jangka panjang, profiling dari debitur kita atau pelanggan kita sangat diperlukan ya. Dalam kondisi normal, misalnya bukan pandemi gitu ya, dia taat nggak membayar cicilannya gitu ya. Misalnya setiap bulan terlambat atau tidak gitu ya. Nah, ketika dia memang selama ini taat, patuh ya kita bisa berikan jangka panjang. Nah, perlu dipahami lagi gini ya, kredit itu tidak serta-merta langsung diberikan ya, apalagi jangka panjang gitu ya. Biasanya diberikan dalam jangka pendek dulu gitu ya. Kita harus melihat dulu profil dari pelanggan kita, debitur kita ya. Ketika kita sudah yakin dengan kemampuannya, baru kita memberikan jangka panjang. Nah, itu bisa dilihat dari track record pembayarannya sebelumnya. Itu Putu Dharma. Izin Silakan mau ditinggal. Iya, silakan. saya itu kalau misalnya transaksi jual beli motor atau mobil itu harus bekerja sama dengan finance gitu Pak, atau dia sendiri dari perusahaannya? Terima kasih Pak. Oh ya, terkait ya kalau sebenarnya kan gini, apakah harus menggunakan finance atau tidak gitu ya? Kalau kita tidak menggunakan juga tidak apa-apa sebenarnya ya. Hanya saja bagaimana kita ya, misalnya Putu Dharma ya, ingin menjual misalnya menjual motor gitu ya, kemudian ada pembeli gitu ya, mau membeli kredit. Nah, sedangkan pembeli ini kita nggak kenal gitu ya, kita nggak kenal sama pembelinya ya, tiba-tiba beli kredit kita berikan nggak gitu ya, kan agak ragu ya, agak ragu kita karena kita nggak tahu profilnya dia gitu ya. Nah, makanya kadang menjual mobil atau motor itu dia kerjasama dengan finance, karena finance ini dia sudah memiliki alat ya, di dalam perusahaan finance itu sudah memiliki bagian kolektornya, bagian profilingnya, bagian untuk mencari datanya gitu ya, survei dan lain-lain sudah memiliki, sehingga kita lebih mudah. Jadi ketika kita sudah dicek secara keseluruhan, baru kita berani memberikan menjual kredit ini gitu ya. Nah, tetapi memang finance ini dari mana dia mendapat keuntungan? Dari bunga tadi ya. Bunganya kan besar di situ. Makanya dia mendapat keuntungan pembayaran bunga setiap bulannya. Dan itulah dia bisa berani melakukan transaksi secara kredit. Seperti itu, betul. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Selanjut ke pertanyaan kedua ya, dari Madia Martini. Terkait dengan pertanyaan Mila, apabila dalam kenyataannya perusahaan merubah syarat pembayaran dikarenakan kondisi hal yang mendesak, apakah artinya anggaran tersebut dapat dikatakan tidak efisien? Karena dalam pembuatan anggaran diperlukan biaya, apakah untuk tahun berikutnya pembuatan piutang masih relevan dengan kondisi kredit? Ya, betul ya, anggaran itu kan dibuat tahun sebelumnya ya. Ketika terjadi ketidakmampuan membayar gitu ya, kita mereschedule, berarti kita catat saat itu ya, terjadi kapan, dengan perusahaan mana tidak mampu melakukan pembayarannya, kemudian kita reschedule, berarti kan bergeser ya pembayarannya ya. Jadi untuk anggaran yang kita susun itu tidak sesuai gitu ya. Nah, itu bisa kita pertimbangkan untuk anggaran tahun berikutnya, apakah perusahaan ini masih kita berikan atau tidak gitu ya. Atau memang kalau dari profilnya bagus, memang dia mampunya membayar dalam waktu 3 bulan misalnya, bukan 1 bulan. Nah, itu kita rubah term pembayarannya. Seperti itu, Martin. Berarti untuk mengukur keefisienan anggaran itu apakah hanya dilihat dari kemampuan debitur dalam membayar piutangnya Pak, atau ada faktor lain yang dapat menyebabkan anggaran tersebut dapat dikatakan tidak relevan lagi untuk tahun berikutnya?
Ya, artinya tujuan anggaran dibuat kan untuk lebih efisien ya. Karena gini, ketika kita sudah membuat anggaran, ini saya kaitkan dengan anggaran kas ya, piutang sama kas. Piutang itu kalau dibayarkan menjadi kas ya, kas masuk ya. Nah, ketika ada kas masuk pada bulan-bulan tertentu, kita tidak perlu menambahkan uang kas dari modal kita sendiri gitu ya. Nah, disitulah efisiennya di sana. Kenapa kita harus membuat anggaran, apapun anggaran itu gitu ya. Nah, dalam hal ini anggaran kas atau anggaran piutang. Nah, kalau kita tidak membuat anggaran gitu ya, kita berjalan begitu saja. Nah, ketika ada permintaan kas, padahal kita ada mendapat pembayaran dari pencairan piutang, kita terpaksa menambah ini menambah kas pribadi, padahal itu tidak perlu. Di situ efisiennya ya. Dari sudut anggaran itu di sana yang dikatakan efisien. Tapi kalau misalnya terjadi perubahan pada saat pelaksanaan, karena tadi misalnya pertanyaan Mira tadi terjadi ketidakmampuan membayar, kita ada schedule, nah di situ bukan tidak efisien di sana ya. Jadi di situ ada realisasinya tidak sesuai ya. Kan anggaran sama realisasi kan kadang memang tidak selalu sama ya. Nah, di mana tidak sesama, kenapa penyebabnya apa? Nah, itu kita review untuk anggaran tahun berikutnya. Seperti itu, Mbak ini. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya ke Resna. Untuk sempat dikatakan jika dilihat dari segi penjualan, sistem kredit memberikan hasil lebih tinggi daripada sistem tunai. Oleh karena itu, pembuatan anggaran piutang sangatlah diperlukan sebuah perusahaan. Dan jika melihat lebih lewat sudut pandang pembeli, adanya pengkreditan sebuah barang menjadikan nilai tambah kepada si penjualnya. Mengapa demikian? Nah, sebentar. Ini anggaran piutang ya. Jika melihat dari sudut pandang pembeli ya, adanya pengkreditan sebuah barang menjadikan nilai tambah kepada si penjual. Bisa disampaikan langsung nggak, Resma? Bisa, Pak. Gini, Halo, sebelumnya, apakah suara saya terdengar? ya, boleh, silakan. Kan gini, Pak, sistem kredit itu kan memberikan hasil yang lebih tinggi daripada sistem penjualan tunai. Itu bagi si penjual. Nah, bagi si pembeli itu jika dilihat di sudut pandang si pembeli, adanya pengkreditan sebuah barang menjadikan nilai tambah bagi si penjual itu gimana itu maksudnya, Pak? Mengapa bisa demikian? Apakah bagi si pembeli juga memiliki keuntungan juga gitu? Gini, coba saya gini ya, tangkap. Kalau pertama penjualan tunai dan kredit ya. Nah, kenapa tadi kita masuk ke omset tadi ya? Kenapa akan bisa meningkatkan omset penjualan? Karena pembeli cenderung ingin membeli barang itu secara kredit, cicilan gitu ya. Nah, bagi pembeli yang memang kemampuan daya belinya terbatas ya. Mereka kayak tadi misalnya dia ingin membeli handphone yang puluhan juta tapi gajinya tidak cukup sehingga dia memberikan kreditnya. Nah, dari sisi ini, kalau misalnya banyak tipikal pembeli seperti ini, itu akan menguntungkan perusahaan. Karena apa? Karena pelanggan semakin banyak. Tadi yang saya sampaikan tadi, penjualan baik kredit maupun tunai, itu kan omset ya. Omset akan tetap tinggi ya. Kan tidak dipilah penjualan tunai atau kredit itu menjadi omset penjualan. Nah, apalagi misalnya di dalam penjualan kredit itu harganya lebih mahal daripada penjualan tunai. Itu akan menguntungkan bagi perusahaan atau penjual. Nah, dari sisi pembeli itu karena dia daya belinya lebih rendah, cash flow yang terbatas, dia sangat diuntungkan. Jadi dia bisa mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kemampuan cashnya, tapi karena bayar cicilan gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa saya katakan gini, penjualan kredit itu menguntungkan kedua belah pihak.
ya. Itu dari sisi pembeli yang barangnya langsung untuk dipakai ya. Nah, kalau misalnya barangnya akan dijual kembali ya, itu lebih menguntungkan lagi. Misalnya gini, kita membeli membeli di kita gitu kan, dia akan menjual lagi. Nah, dijual lagi dengan kredit juga gitu ya, tapi kan dengan harga yang lebih mahal. Nah, kapan dia bisa mendapatkan pembayaran dari pembelinya? Saat itulah dia akan bisa membayar ke kita. Ya, ketika ini ketemu, ya, syarat pembayaran di kita dengan syarat pembayaran di dia ketemu, sama-sama menguntungkan. Jadi kita mendapat pembeli pelanggan dan dia juga mendapatkan pembeli dan dia juga mendapatkan keuntungan. Seperti itu, Rasna. Berarti sama-sama menguntungkan. Bisa nggak dikatakan jadi dia tuh tidak terlalu membebani gitu ya Pak ya, bagi si pembeli kalau pembeliannya penjualannya secara kredit, dia belinya tuh secara kredit. Betul. Hanya saja gini, betul tidak membebani, hanya saja ada perusahaan yang memberikan bunga terlalu besar gitu ya, bunga kredit cicilan terbesar. Di situ yang akan menjatuhkan ya. Nah, artinya gini, kalau kita sebagai pembeli, ketika kita akan membeli secara kredit, pastikan kita mampu membayar cicilannya ya, iurannya. Karena gini, kalau kayak misalnya meminjam uang gitu ya, hati-hati dengan pinjaman online ya. Itu kan banyak sekali penipuan di sana. Jadi bunga berbunga sehingga dari 1 juta bisa jadi 10 juta gitu ya pinjaman itu. Nah, kondisi seperti itu tidak menguntungkan bagi pembeli karena itu tujuannya bukan membantu sebenarnya. Itu tujuannya memang untuk membangkrutkan kita. Jadi memang mencari nasabah untuk dijadikan tumbal gitu ya, dijadikan mendapatkan penghasilan tidak sesuai gitu ya. Nah, beda dalam hal jual beli barang gitu ya. Kredit itu sama-sama menjadi jalan tengah sebenarnya. Bagaimana kita menjual barang kita laku, pembeli bisa membayar gitu ya, walaupun dengan jangka waktu yang tidak terlalu cepat gitu ya. Seperti itu rasanya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi mungkin mau secara langsung pertanyaannya, silakan ya. Cukup banyak tadi pertanyaannya ya, terkait dengan penjelasan saya sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap ya, disimak. Silakan kalau ada yang lain. Izin bertanya Pak. Ya. Anan dulu ya, habis itu Elsa, silakan. Baik Pak, saya mau nanya tentang di slide PDF-nya Pak. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, di slide halaman berapa? Di slide 10 Pak. 10. Oke. Di sana kan ada di bulan Januari itu 4.500.000. Di Desember Januari itu Pak. Itu angkanya dari mana Pak ya? Apakah itu saldo piutang di Desember 2000 sebelumnya Pak? Ya, kalau betul. Silakan, lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua, saya sampein pertanyaannya dulu atau jawab satu-satu Pak ya? Berbeda, nggak terkait ini? Beda Pak. Di slide juga Pak, di PDF. Ya, ini dulu ya. Ya, ini 4.500.000 itu saldo sebelumnya ya. Karena kan nggak ada di ini kan, nggak ada di soalnya nggak ada ya. Jadi itu merupakan saldo tahun sebelumnya. Seperti itu, Anam. Baik Pak. Untuk yang kedua, berkaitan dengan format sih sebenarnya Pak. Di slide kan ada 2 soal Pak ya. Lalu di slide 11 ya. Itu ada dari schedule penerimaan itu kan mentok di piutang itu, sedangkan di tahun berikutnya itu nggak ada. Beda dengan di slide 15. Di slide 15 itu di sana bertulis, di sana ada
tahun selanjutnya seperti 2019 itu, Pak. Nah, sebenarnya itu gimana, Pak ya? Apakah itu ada patokannya atau emang tergantung dari kita sebagai perusahaan, Pak ya? Sekian, Pak. Ya, seperti yang ya sudah saya sampaikan tadi, apa namanya, untuk format gitu ya, format itu sangat tidak baku ya, tidak standar. Jadi masing-masing perusahaan memiliki apa mekanismenya sendiri menyusun format anggaran apapun anggarannya, termasuk anggaran piutang. Karena ini pembayarannya masing-masing berbeda ya, cara pembayarannya berbeda. Ada juga yang apa kreditnya sedikit tapi tunainya yang banyak gitu ya. Kemudian kredit itu dipecah lagi, kayak contoh-contoh soal tadi kan ada yang dibayar pada bulan yang sama gitu ya, bulan berikutnya, kemudian 2 bulan berikutnya, kemudian ada juga yang diberikan potongan penjualan, ada yang tidak gitu ya. Nah ini sangat menentukan di dalam penyusunannya. Sebenarnya formatnya tidak harus sama, misalnya gini, katakanlah Anan ya dalam menyusun apa anggaran piutang ini dengan soal ini bisa aja membuat format yang berbeda ya, tetapi mudah untuk dipahami karena tergantung kita user kita gitu, kita sebagai penggunanya. Ketika kita punya piutang, bagaimana kita bisa melihat posisi piutang kita, kapan jatuh tempo, berapa sisanya, nah itu dari sana ketika kita akan menyusun gitu ya. Ini hanya sebagai panduan, seperti itu Anan. Lagi satu, Pak. Terkait di slide 14 itu ada anggaran penjualan dan anggaran piutang. Nah, sebenarnya kan di slide-nya itu dibuat karena untuk memudahkan ke anggaran penerimaan piutang di slide 15 kan begitu, Pak ya? Ya, betul. Berarti yang di slide 14 itu boleh kan kita nggak buat, Pak ya? Maksudnya langsung ke slide 15. Oh, boleh. Sebenarnya kan ini melihat karena ada persentasenya ya. Karena ada persentase apa 70% tunai, 30% kredit kan, hanya melihat ini karena ada bad debt-nya ya, 10% itu ya. Di situ. Makanya harus dibuat ya piutang bersihnya berapa gitu ya. Di dalam ya gimana? Saya sempat nyoba di Excel, Pak, dan Ya. saya langsung ke format seperti di slide 15 walaupun nggak sama, Pak. Nah, di sana kan kalau di Excel tuh bisa pakai rumus, Pak ya. Di sana saya langsung kurangin bad debt-nya, Pak. Jadinya saya nggak buat di slide 14. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Prinsipnya boleh ya, maksudnya gini, dalam prinsip anggaran itu ya, kan format itu beda gitu ya, maksudnya tidak harus sama format yang kita gunakan. Gini, asumsinya Anan pemilik perusahaan gitu ya, Anan dengan saya, dengan Elsa, dengan Mira gitu ya, sama masing-masing memiliki perusahaan, bebas menggunakan format anggarannya. Hanya saja tadi kan kalau kita bermain Excel akan ketemu memang ya, akan ketemu hasil yang sama. Jadi setelah misalnya ketemu hasil yang sama, mana yang lebih mudah kita memahami dari sudut pandang kita sendiri dan dari sudut pandang orang yang membacanya ya. Jadi ketika di dalam slide saya tadi ini kita membuat anggaran penjualan dan anggaran piutang ya, itu hanya semata-mata ingin melihat dari penjualan ini berapa persen sih digunakan tunai, berapa persen kredit kan sana. Jadi dari slide 15 kalau mau langsung dilihat gitu ya, dicari dengan syarat penjualan 55% bulan penjualan dan lain-lain, itu bisa langsung di tabel tabel 15 langsung muncul gitu kan. Kan itu maksudnya Anan ya. Iya, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi maksudnya gini, dari sisi perusahaan mana yang dianggap lebih mudah dan mana yang dianggap lebih mudah baik menyusunnya maupun membacanya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, sama-sama. Silakan Elsa. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Anan sebelumnya yang pada bulan Desember di schedule penerimaan piutang, Pak, itu kan ada nominal 4.500.000. Berarti sedangkan itu kan tidak ada keterangan dari mana asal nominalnya, Pak, ya. Ya. Apakah nanti semisalnya kita latihan soal, apakah akan seperti ini juga, Pak? Contoh soalnya, Pak, atau sudah ditentukan langsung nanti di soal untuk perkiraan anggaran pada bulan Desember tersebut, Pak? Iya, pasti ditentukan ya, Elsa. Ini sepertinya apa di yang saya salin contohnya terputus ya, atau soalnya memang tidak disebutkan ininya apa saldonya ya, saldo utang saldo piutang tahun sebelumnya ya, sehingga muncul 4.500.000 di Januari piutang awal gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi apa namanya, sisi anggaran pembukuan ya, berarti logika kita adalah itu piutang tahun 2020 ya, terakhir Desember 2020 yang dimasukkan di Januari 2001. Seperti itu ya, Sa. Berarti Pak, apakah kan Desember tadi itu merupakan saldo awal jadinya Pak ya untuk tahun 2021 Pak. Apakah 4.500.000 itu sebenarnya diperoleh dari slide yang di bawahnya itu Pak, pada bulan Januari kan ada piutang awal sebesar 4.500.000. Apakah dari sana didapatkan 4.500.000 Pak? Yang slide yang mana? Slide halaman 12 Pak. 12. Halaman 12. 12 ya? Ya Pak, 12 yang kalimat awalnya dari schedule penerimaan piutang tersebut dapat diketahui. Mohon maaf Pak, ternyata itu hasil ringkasannya Pak. Saya kira itu soalnya. Atau asal nominal-nominal tersebut Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Ya, jadi pertanyaan. Silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung sedikit Pak mengenai anggaran kas yang berkaitan dengan tanggapan yang disampaikan Mira dan teman-teman lainnya. Saya ingin bertanya Pak, apakah anggaran kas tersebut berarti memiliki pengaruh terhadap anggaran piutang ya Pak? Karena pada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang tidak ada antara anggaran kas Pak. Apakah hal tersebut dikarenakan pada semester ini kita tidak membahas anggaran kas, jadinya tidak dicantumkan di faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang atau bagaimana ya Pak? Ya, jadi terkait dengan anggaran kas dan anggaran piutang ya, di dalam anggaran piutang ini kan kita tidak, kenapa dia tidak menyinggung apa yang mempengaruhi ya, di dalam mempengaruhi faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, kita tidak ada faktor kas gitu maksudnya saya. Sebaliknya kalau anggaran kas itu dipengaruhi oleh anggaran piutang ya. Kenapa? Karena piutang itu akan menghasilkan cash yang didapatkan dari piutang yang tertagih ya. Yang piutang jatuh tempo itu kan mendapatkan kas ya. Nah, ketika anggaran kas itu kan gini, kapan perusahaan harus menyiapkan dana gitu ya untuk semua kegiatannya gitu ya. Nah sumbernya dari mana? Apakah dari penjualan? Nah, kalau penjualan tunai berarti kan diterima pada saat bulan yang sama. Ya, dari target penjualan misalnya dari anggaran penjualannya, dari penjualan sama tunai, itu kas masuk. Kemudian kalau penjualan kredit berarti masuk kas itu pada bulan-bulan sesuai dengan term pembayaran. Nah, dengan cash flow tersebut, kira-kira kalau ada kebutuhan dari anggaran dari departemen yang lain akan diambil dari mana?
disitulah anggaran kas itu muncul gitu ya. Nah, dari diskusi sebelumnya tadi kan terkait dengan anggaran efisien atau tidak ya. Ketika kita tidak buat anggaran gitu ya, sorry. Ketika kita tidak buat anggaran ya, kas yang seharusnya kita terima dari piutang yang tertagih atau yang jatuh tempo itu kita mendonasikan lagi gitu ya. Jadi kita menambahkan modal padahal kita dapat dari piutang gitu ya. Di situ kaitannya mana efisien atau tidak. Jadi kembali saya ke pertanyaan Elsa tadi, anggaran kas kenapa tidak disinggung di anggaran anggaran piutang, karena memang piutang itu murni dari penjualan kredit ya. Jadi murni dari penjualan kredit yang memang melihat jatuh temponya kapan, berapa besarnya, berapa yang kira-kira yang kita bisa tertagih. Jadi dia nggak ada kaitannya dengan kas. Hanya saja dia mendapatkan cash gitu ya, tapi dia tidak dipengaruhi oleh cash gitu ya. Gitu ya. Baik Pak, artinya di sini seperti anggaran piutang dan anggaran penjualan, terutama penjualan tunai, justru yang mempengaruhi anggaran kas Pak ya, bukan sebaliknya. Ya, gini, bisa juga gini dalam menentukan penjualan kredit baru gini, ketika kita akan menentukan penjualan kredit, kita bisa melihat kemampuan cash kita ya. Itu bisa juga sebenarnya. Jadi kalau kita mencari kaitannya ya, misalnya gini, kita ingin mendapatkan bulan ini kita ingin mendapatkan uang 10 juta misalnya. Nah, total penjualan kita berapa? Nah, di situ kan kita bisa lihat untuk mendapatkan penjualan cash 10 juta masuk, berarti kita berani menjual tunai sekian gitu ya, kredit sekian, karena ada harapan kita mendapatkan cash pada bulan penjualan gitu ya. Nah, kalau kita semuanya kita gunakan penjualan kredit kan nggak ada cash yang masuk gitu ya. Gitu. Sebenarnya kalau mau dikaitkan bisa juga. Jadi kita menentukan jumlah cash yang masuk, berapa yang kita akan terima, baru kita menentukan syarat pembayaran tunai sama kredit. Tetapi menentukan anggaran piutangnya, ya, anggaran piutangnya tidak dari cash ini, ya. Ya, anggaran piutangnya dari term pembayaran yang kita sudah buat sebelumnya. Seperti itu, Elsa. Baik Pak, terima kasih Pak sudah jelas. Oke. Mungkin agak membingungkan ya. Maksudnya gini, cash dengan piutang itu, kenapa dia tidak muncul di yang mempengaruhi ya anggaran piutang? Karena memang di dalam anggaran piutang itu, ya, kita mau menyusunnya berdasarkan ininya penjualannya gitu ya, keinginan kita membuat penjualan kreditnya gitu ya, baru kita bisa menyusun anggaran piutangnya. Jadi kalau kita mau mengaitkan kasnya, kita menentukan tingkat penjualan tunai atau kredit itu baru kaitan dengan kas gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke anggaran piutang, kita masuk ke dalam penjualan kreditnya. Gitu ya. Silakan yang lain, masih ada? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Kamal. Tadi kan Bapak bilang kalau membuat anggaran piutang itu tergantung dari term yang kita berikan ke pembeli. Nah, semisal nih Pak, di satu perusahaan tuh ada 2 syarat pembayaran. Yang satunya batas waktunya 20 hari, seperti itu. Yang satunya batas waktunya 10 hari, kan tergantung kualitas pembelinya juga. Nah, apakah pada saat menyusun anggaran piutang itu dibuat terpisah atau bagaimana Pak ya? Baik. Nah, dengan syarat pembayaran yang berbeda ya, itu pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di
masuknya piutang kan, ya nggak? Masuknya piutang di bulan yang berbeda berarti atau hari yang berbeda. Sebenarnya dengan dua pola pembayaran tadi, dia akan berpengaruh di anggaran piutangnya pada saat kas yang masuk. Jadi kapan posisi piutang tertagih, kapan atau berapa sisanya itu akan dilihat di sana. Karena term pembayarannya berbeda. Misalnya N-nya 30, N-nya 60 gitu ya. Jadi berarti dua perusahaan ini masuk ke kas kita berbeda. Jadi dia berbeda ininya penerimaannya akan berbeda di dalam kita membuat schedule penerimaan piutang itu. Seperti itu, Komang. Silakan kalau masih agak ragu ya. Berarti bisa saja dibuat jadi satu, cuma nanti di penerimaannya aja yang berbeda seperti itu, Pak ya? Ya, kan nanti harus ada catatan di sana ya. Harus ada catatan. Jadi penjualan dari perusahaan mana yang angka itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada catatan di sana. Kalau di anggaran secara global yang dibuat tahunan itu sudah digabung dia. Jadi bulan Januari penerimaan piutangnya berapa saja dari perusahaan mana saja. Nah mungkin saja kan perusahaan itu beda memang ini ya cara pembayarannya. Tapi dibuat terpisah dia, ya dibuat terpisah dulu per perusahaan baru digabung ke anggaran piutangnya gitu. Untuk globalnya seperti itu. Tapi mungkin nggak Pak, satu perusahaan itu ngasih syarat pembayaran ke pembeli itu beda-beda Pak ya? Bisa saja, karena kemampuannya gini, profil pelanggan kita kan beda-beda ya. Yang saya sampaikan tadi, maaf saya tadi lupa pertanyaan siapa ya, ketika Resna ya. Jadi ketika pembelinya, misalnya gini, pelanggan kita A dan B ya. Pelanggan A, dia membeli barang kita untuk langsung dipakai. Ya. Pelanggan B, dia membeli barang kita untuk dijual lagi. Dijual dengan kredit gitu ya. Nah, ketika dia sama-sama kita menjual kredit, dia juga menjual lagi kredit, berarti kan dia menunggu pembayaran dari si pembelinya kan. Sehingga kita tentunya akan membuat, bisa aja membuat term yang sama, tapi pasti si B-nya akan minta cara pembayaran yang agak longgar. Karena apa? Karena dia harus menjual dulu, ya. Ketika dia menjual barangnya dibayar, baru dia membayar ke kita. Jadi katakanlah misalnya dia minta waktu 10 hari atau 30 hari ya dari penjualannya dia membayar ke kita. Jadi mungkin saja dua perusahaan pelanggan kita beri term pembayaran yang berbeda, bisa saja. Baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Hanya saja kita ya agak butuh sedikit kerumitan di situ ya untuk menyusun masing-masing pelanggan kita ini berarti jatuh temponya berbeda ya. Kapan jatuh temponya, kemudian syarat pembayarannya berbeda. Silakan yang lain, bisa ada. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya ingin memperjelas di slide 13, Pak. 13. Slide 15, Pak, maaf. Ya. Di sini kan ada yang kolom paling akhir itu 2019. 2019 itu berarti kita urutkan Pak ya dari Januari sampai Februari karena yang memang di Desember itu ada lagi 2 bulan. Berarti kita pakainya itu Januari sama Februari. Yang 19-nya ini berarti untuk setelah Desember itu berapapun lagi dia persentasenya itu berarti boleh digabung menjadi 2019 atau dia tuh dipecah jadi Januari dan Februari, Pak. Ya. Karena digabung ya, dia
sebenarnya kan harusnya dia per bulan ya, bulan Januari, Februari gitu ya. Hanya Iya, Pak. karena kita mau nyusunnya pakai tahun, berarti dia gabung di sana. Harusnya kan per bulan ya. Ya, kalau Iya, Pak. kalau di perusahaan pasti nggak digabung dia. Jadi dibuat di apa di dalam berarti anggaran piutang 2018 ya. Jadi di anggaran piutang 2019 itu udah bukan di sini bukan 2019, jadi Januari 2019 Februari gitu. Jadi nyambung dia bulannya. Jadi kalau kita buat di Excel dia udah Excelnya udah berbeda. Ini karena penggabungan saja. Iya baik Pak, terima kasih. Untuk yang di schedule ini berarti tidak ini yang di halaman 15 itu berarti dia tuh bukan anggaran penerimaan piutang Pak ya. Itu kan schedule penerimaan piutang. Kalau anggaran penerimaan piutangnya itu kan ada penerimaan awal dan lain sebagainya itu Pak ya. Gimana? Sorry, saya agak ini. Anggaran yang di halaman 15 itu kan schedule penerimaan piutang. Berarti kita perlu juga membuat anggaran piutangnya Pak yang berisi tentang piutang awal, tambahan piutang sampai dengan piutang neto. Berarti kita perlu juga membuat anggarannya Pak ya, karena di PPT tidak berisi anggaran piutang, hanya sampai schedule-nya saja. Sedangkan di halaman 15-nya itu judulnya itu anggaran penerimaan piutang. dengan yang sebelumnya ya. Iya Pak. Berarti kita perlu membuat anggaran piutang berarti Pak ya untuk kasus soal yang paling bawah ini. Yang sampai Ya, halaman 15. Kalau dari dua soal ini kan saya bedain ya. Ada yang membuat itu penerimaan gitu ya. Kemudian membuat yang berikutnya kita membuat anggaran penerimaan, kemudian schedule nggak dibuat ya. Betul, Mira. Baik Pak, berarti secara umumnya kita berarti tetap perlu membuat anggaran piutang Pak ya setelah schedule penerimaan piutang ini. Kalau secara umumnya. Secara umum betul ya. Jadi schedule-nya dulu baru membuat anggaran penerimaan piutangnya. Oke Pak, baik sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya mungkin di dalam slide-nya nggak berurut ya, sehingga agak membingungkan. Jadi schedule-nya dulu baru penerimaan gitu ya. Masih ada yang lain, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan Putri. Tadi Putri bertanya, silakan Putri. Begini Pak, saya izin bertanya mengenai ilustrasi anggaran piutang ini kan semisalnya saya di sini ingin membuat anggaran piutang mengenai pembagian persentase nih Pak, kan ada yang diterima pada bulan yang sama dengan mendapatkan diskon, kemudian bulan yang sama tanpa mendapatkan diskon dan juga 2 bulan selanjutnya. Misalnya saya ingin membuat anggaran piutang tersebut, apa yang bisa menjadikan saya faktor pertimbangan untuk menentukan persentase tersebut Pak, apabila term of payment-nya yang mempengaruhinya, tapi kan kita belum tahu Pak penjualan tersebut dilakukan pada tanggal berapa gitu Pak. Ya, terkait dengan persentase dan term payment ya, pembayaran ya, gitu ya. Iya Pak. Ya, jadi
karena kita menjual kredit ya, tentunya kita harus melihat ini kita dulu ya, perusahaan kita, karena penjualan itu kan kita butuh cash sebenarnya ya. Kita butuh cash, tujuan penjualan kita mendapat uang gitu ya. Nah, uang ini seberapa lama bisa kita pending penerimaannya, itu akan menjadi persentase tadi ya. Persentase tadi kemudian N-nya berapa. Nah, makanya tadi pertanyaan Elsa juga ya, kita kaitkan dengan kas ya. Karena gini, ke penjualan itu semua akan harapan kita mendapatkan kas. Nah, kas yang masuk itu berapa besar? Atau kalau kita berbicara anggaran kas, berapa anggaran kas yang kita butuhkan selama periode tahun ini misalnya. Itu sumbernya dari mana saja. Dari penjualan tunai, penjualan kredit, atau penjualan aset yang lain misalnya. Atau tambahan modal dari owner kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui anggaran kas yang kita butuhkan, per tahun, per bulan, atau per hari, nah, kita baru bisa menentukan syarat pembayaran dari penjualan kredit. Kenapa? Karena misalnya gini, kita butuh uang masuk itu selama 30 hari. Kita butuh 30 hari, kan nggak mungkin kita buat N-nya 60 kan? Ya nggak? Jadi kelamaan kita butuh uang, cash kita kosong gitu ya. Gitu. Nah, dari sana berarti penentuan itu penentuan N ya, jangka panjangnya, apa jangka pada temponya. Kemudian penentuan persentasenya ya. Kredit itu berapa persen diterima bulan ini, bulan penjualan, berapa persen bulan berikutnya atau potongan diskon. Nah, itu kembali ke kita tadi. Kira-kira dengan kredit ini berarti kas kita masuk, kan kita buat schedule tadi ya. Dengan schedule itu berarti kas masuk sekian, cukup nggak gitu. Kan schedule itu bisa kita buat sebelumnya ya, kan anggaran ya. Nah, dengan melihat cash yang masuk dari schedule piutang itu, kita bisa menentukan, oh ternyata dengan persen ini kita masih butuh cash yang lebih besar lagi, berarti kita berubah lagi persentasenya. Jadi dari sudut pembeli ini sangat menguntungkan ya, karena ada jangka sudah kredit kemudian ditempo lagi gitu ya. Jadi nggak harus di bulan yang sama, bulan berikutnya, bahkan 2 bulan berikutnya masih pembayarannya. Jadi diuntungkan pembelinya. Tapi bagi kita penjual, kita masih punya kas nggak? Cash flow kita aman nggak dengan syarat pembayaran tadi? Gitu. Sementara itu, Ayu Putri. Baik Pak, sudah cukup jelas untuk pertanyaan tersebut. Kemudian saya sini ingin menekankan kembali Pak, yang slide 12 Pak. 12 ya. Slide 12 yang perhitungan itu yang sebesar 4.812 itu artinya untuk bulan Februari Pak ya, bukan Desember di sana Pak ya? Salah ketik ya, sorry. Berarti Februari di sana Pak ya? Oh ya, Februari ya, betul. 4812 ya? Ya, itu dah Pak, tak kira itu Desember tadi. Itu aja Pak pertanyaan saya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Yang 10% 1 bulan sesudah terjadinya transaksi ya. Ya, saya rubah ya. Ada yang lain silakan. Secara umum bisa dipahami kan ya? Masih ada yang ragu nggak? Membingungkan nggak dengan piutang ini? Izin bertanya Pak, Ya, silakan Elsa. terkait format-format yang ada di PDF yang Bapak kirim tersebut kan ada 2 Pak ya, dari PT Maju Jaya dan
PT Megah Jaya. Apakah itu sama saja, Pak? Gimana? Sorry, agak keputus suaranya. Dari dua format yang ada pada file PDF yang Bapak kirim tersebut sama saja berarti Pak ya? Isinya, maksudnya formatnya sama saja artinya Pak ya? Tidak ada perbedaan? Ya, Saya belum sama. saja sih Pak. Takut beda, ada beda gitu Pak. Ya, sama sebenarnya. Apa namanya, model penyusunannya saja, Rosa. Yang PD Maju Jaya kan itu buat schedule-nya dulu ya, per bulannya ya. Kemudian yang di yang PT Megah Jaya dibuat jadi satu dia. Yang penting cara penghitungannya ya. Berarti misal nanti ada latihan soal terkait soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan format yang mana saja berarti Pak ya? Nggak ada masalah. Boleh. Pak, yang mana yang lebih mudah dipahami ya. Seperti yang kata Anan tadi, dia ngitung dengan langsung boleh saja. Asal kita bisa memahaminya ya. Jadi yang lebih apa istilahnya? Misalnya lewat penjualan dulu gitu ya. Penjualan tunai kredit bisa dibuat, baru dibuat ke tabelnya bisa saja. Artinya berurut gitu boleh saja gitu ya. Untuk biasanya gini, kenapa dibuat berurut? Untuk menghindari kesalahannya gitu ya. Ketika kita salah, kita mudah memperbaikinya ya. Nah, ketika kita menjadikan jadi satu di format Excel-nya, itu untuk mencari kalau salah agak sulit kita, gitu ya. Jadi apa namanya, penjualan kemudian tunai kredit itu kan kelihatan persentasenya berapa, baru dia masuk ke tabel. Tapi tetap formatnya bebas, mana aja boleh dipakai ya. Yang penting yang pertama adalah konsep perhitungannya dipegang ya. Karena persentase kan macam-macam ya. Kemudian ada yang diskon, ada yang mendapat potongan penjualan atau tidak. Kemudian persentasenya itu setiap penjualan itu berbeda ya. Ada yang dibayar pada saat bulan penjualannya, bulan berikutnya, dan bahkan 2 bulan berikutnya. Itu ya. Jadi pahami dulu konsepnya ya. Baru dimasukkan ke tabel. Kalau misalnya nanti dicek ada tabel yang salah, diinfo ke saya ya. Takutnya saya yang salah menyalin angka ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain masih ada yang masih ragu? Dari saya cukup, Pak. Untuk latihannya di ini ya, yang soal yang terakhir ya, di latihan ini ya, PT Sentosa ya, itu dibuat, nanti saya buatkan Google Classroom ya, itunya, submitnya, bisa dikerjakan ya. Tapi untuk sesi online saya cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan? Dari saya cukup Pak. Dari saya cukup, Pak. Ya, jadi untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Ya, setelah ini silakan dikerjakan latihannya, kemudian disubmit di Google Classroom. Nanti saya buatkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, sama-sama.